Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, anak desa kreatif. Nah, kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait cara mengatasi gunting yang terasa tumpul. Nah, bagaimana kelanjutan video ini? Stay terus di channel ini. Jadi terkait cara ini, cara unik ini memaksimalkan ketajaman gunting yang terasa tumpul, ya, tanpa menggunakan batu asa, tanpa diamplas, tanpa menggunakan botol. Intinya di sini kita tidak mengasahnya, ya. Nah, untuk sahabatku mungkin yang guntingnya lagi tumpul, ya, terasa tumpul, sebelum kita ke tahap proses mengasah atau mengamplas guntingnya, saya sarankan kita periksa terlebih dahulu, ya. Jangan sampai gunting itu matanya tidak tumpul, ya. Maksudnya masih dalam keadaan tajam, cuman pada saat digunakan itu tingkat ketajamannya tidak maksimal karena hal ini, ya. Yang pertama yang harus kita periksa adalah guntingnya yang apakah habis jatuh, ya. Kalau misalnya habis jatuh, biasanya gunting habis jatuh dalam kondisi seperti ini, biasanya gunting itu akan longgar, ya, akan longgar kalau keseringan jatuh, apalagi kalau jatuh seperti ini, ya. Nah, kalau gunting yang seperti ini sangat mudah sebenarnya diatasi karena dia bahannya agak tipis, ya, jadi mudah dikembalikan, disetting kembali. Kemudian yang kedua, apakah gunting itu dalam keadaan tidak bersih, ya. Seperti ini bisa dilihat, ini dalam keadaan tidak bersih karena sering digunakan di dapur, ya, entah dipakai gunting apa, ya, sehingga banyak yang melengket seperti ini. Nah, cara mengatasinya, jadi langkah awal itu cukup kita siapkan air, kita bersihkan terlebih dahulu, kita lihat untuk langkah awalnya kita bersihkan. Kalau toh nanti belum maksimal, jadi ini airnya bisa kita gunakan, tambahkan deterjen atau sunlight juga bisa, ya. Ini saya sudah tambahkan tadi sunlight, tapi tidak terlalu banyak, ya, secukupnya saja. Nah, ini kita coba bersihkan terlebih dahulu. Jadi gunting, intinya itu sahabat, gunting itu kadang tumpul karena persoalan dalam keadaan kotor atau karena habis terjatuh. Bahkan kalau biasa kita gunakan bukan pada tempatnya, ya. Maksudnya gunting yang seperti ini kemudian kita gunting yang kain lepis, ya, pastinya akan memicu kelonggaran dari di sini, sahabat, ya. Longgarnya di sini. Nah, ini kalau kita periksa kayaknya ini goyang, ya. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita tes nantinya. Nah, ini sudah nggak bersih, kita bersihkan. Kita bukan bersihkan, ya, tapi coba kita keringkan terlebih dahulu guntingnya. Oke, kita coba di plastik, sahabat, ya. Kita coba dulu. Bismillah.
Nah, ternyata kadang tajam, kadang juga tidak ya. Nah, ini dia. Kadang tajam, kadang juga tidak. Berarti ini menandakan belum maksimal guntingnya ya. Belum maksimal guntingnya karena kadang tajam, kadang juga tidak ya. Nah, untuk mengembalikan stabilnya, sahabat, saya sarankan untuk menekan di sini. Menekan, kita tahan juga di bagian sini. Kita tekan, kita biarkan beberapa detik ya, mungkin sampai 1 menit ya, kita tahan seperti ini. Nah, gunanya apa? Untuk mengembalikan gunting, mungkin karena habis jatuh ya. Kita tahan seperti ini. Oke, coba kita gunakan kembali. Mudah-mudahan ini sudah stabil. Kita coba plastik ini. Nah, mungkin bisa dilihat ini sangat tajam ya. Tidak kelihatan ya sahabat. Oke, ini sangat tajam sahabat ya. Nah, berarti ini menandakan bahwa guntingnya tadi ini tumpul karena persoalan itu tadi ya, kurang bersih, kemudian agak longgar di bagian sini. Jadi caranya tadi kita tekan seperti ini ya. Nah, untuk menandakan kapan mau gunting itu mau diasah atau tidak, sahabat ya, membutuhkan asahan, itu kita periksa di bagian di sini ya. Kalau di bagian sini kita rasa sudah licin ya, sudah licin, berarti itu menandakan memang harus diasah ya, atau menggunakan botol atau menggunakan amplas ya. Tapi kalau di sini masih terasa kasar ya ketika ditekan, berarti itu menandakan hanya dari setelannya saja atau dari kebersihannya saja ya. Seperti ini. Kemudian juga saran saya, ketika kita habis menggunakan gunting dalam keadaan basah, pastikan sebelum kita simpan itu dalam keadaan kering ya, dalam keadaan kering. Tujuannya apa? Supaya tidak merusak kualitas guntingnya ya. Begitupun pisau juga saya sarankan habis diasah, apalagi yang ada pembungkusnya ya, yang ada sarungnya, saya sarankan sebelum dikasih masuk ke sarungnya ya jangan disentuh matanya atau besinya, kemudian harus dalam keadaan kering ya, karena kapan dalam keadaan basah itu juga biasa memicu karatan ya. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya bagikan. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.